Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kondisinya? Semoga dalam kondisi sehat semua. Amin. Untuk pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran matematika tentang statistika, yaitu penyajian data. Penyajian data dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu yang pertama bisa dalam bentuk tabel, yang kedua bisa menggunakan diagram. Untuk kali ini kita menyajikan data dalam bentuk tabel. Data dalam bentuk tabel adalah data yang dibuat dengan kolom-kolom. Kolom-kolom ini berisi nama data dan nilai data tersebut. Dalam penyajian bentuk tabel, kita dapat membedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama tabel baris kolom, yang kedua tabel kontingensi, yang ketiga tabel distribusi frekuensi. Kita akan membahas satu persatu dari tabel baris kolom terlebih dahulu. Tabel baris kolom kita dapat memberikan contohnya, yaitu seperti data mengenai harga minyak di Pasar Jaya selama 8 bulan terakhir disajikan dalam tabel baris kolom sebagai berikut. Di situ terdapat nomor dan harga minyak per liter. Tabel baris kolom menyajikan data sederhana, biasanya hanya terdiri atas satu variabel saja. Yang dimaksud variabel matematika adalah sebuah simbol yang melambangkan suatu kuantitas dalam suatu ekspresi matematika. Yang kedua yaitu tabel kontingensi. Contohnya yaitu, perhatikan berikut sajian jumlah siswa di Kabupaten Banyumas menurut tingkat sekolah dan jenis kelamin. Di situ terdapat tingkat sekolah atau jenis kelamin, yaitu dari SD, SMP, SMA atau SMK, serta jumlah dari keseluruhan siswa baik laki-laki maupun perempuan. Tabel kontingensi ini digunakan untuk data yang terdiri atas 2 variabel atau 2 faktor. Jika variabel pertama terdiri atas A kategori dan variabel kedua terdiri atas B kategori, tabel kontingensinya disebut tabel kontingensi A kali B. Selanjutnya yang ketiga yaitu tabel distribusi frekuensi. Kita bisa memberikan contoh. Yang pertama yaitu Nina menggulingkan sebuah dadu sebanyak 20 kali dan mencatat hasilnya. Mata dadu yang muncul adalah sebagai berikut. Di situ tertera mata dadu yang keluar dengan percobaan lemparan sebanyak 20 kali. Data tersebut dapat disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi data tunggal sebagai berikut. Dari data lempar dadu di tabel tertera mata dadu yaitu 1 sampai dengan 6. Kemudian di sampingnya terdapat turus. Yang ketiga yaitu frekuensi. Dari setiap lemparan mata dadu, misalkan Bakur contohkan mata dadu 1, banyaknya yang keluar mata dadu 1 itu berjumlah 3.
Kemudian mata dadu 2 sebanyak 5 kali, dan seterusnya. Terus merupakan tanda perhitungan jumlah yang menggunakan tanda garis lurus atau miring. Pada proses perhitungan suara pemilu, data ditulis dengan turus terlebih dahulu, baru dituliskan frekuensinya setelah selesai penghitungan. Tabel distribusi frekuensi data tunggal berisi kategori dan frekuensi setiap data. Tabel ini juga dapat dilengkapi dengan turus. Tabel distribusi frekuensi data tunggal disajikan dari data tunggal. Setiap data tidak selalu tunggal atau mungkin lebih dari satu. Keuntungan menggunakan tabel distribusi frekuensi diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu lebih menghemat tempat. Yang kedua, pembaca dengan mudah mendapat gambaran mengenai urutan data. Ya, itulah mengenai tabel distribusi frekuensi serta keuntungannya. Selanjutnya, untuk bahan latihan, kalian kerjakan 2 nomor saja pada soal yang ada di buku paket kalian. Yang pertama yaitu data nilai ulangan siswa kelas 5 adalah sebagai berikut. Silakan kalian sajikan data di atas dalam bentuk tabel distribusi frekuensi data tunggal. Kemudian yang kedua, Ratna dan Fatimah mengukur panjang berbagai pita yang tercatat sebagai berikut, yaitu dalam satuan sentimeter. Silakan untuk yang nomor 2, kalian sajikan data di atas dalam bentuk tabel baris kolom. Ya, silakan kerjakan di buku tulis kalian. Setelah selesai, kalian kirimkan ke Pak Guru. Demikian pembelajaran untuk pagi hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat belajarnya meski masih belajar di rumah, dan tetap jaga kesehatan. Pak Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.